Punya gereja, pergi ke gereja. Caranya. Amin. Nah, kalau udah marah gampang ini. Udah, jangan kontak sini jangan. Udah jangan sayo. Jangan ada yang namanya mampir-mampir di sini. Pokoknya saya nggak mau ada kumpul-kumpul sini. Saya bubarin. Enak aja kamu menghargai saya kamu itu. Saya menghargai kamu semua. Tapi kamunya mana? Pelajaran apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu, masing-masing saya hormati. Enak kali kamu pada gagah kamu. Belum ngontrak. Ini di mana? Ngontrak nggak? Ayo, pulang. Kontaknya mana? Adik saya. Kamu Mana? kontaknya mana? Ya? Kamu kontaknya mana? Nah, udah balik. Pulang. Balik udah ya, balik. Udah balik. Ayo. Orang urusan sama adek udah balik. Ada Ternyata apa yang disampaikan Bang Kainama tentang Islam adalah agama yang paling toleran di dunia. Itu semua hanya omong kosong. Kekristenan itu apa? Masih bagus lu hidup di negara gua, di negara Republik Indonesia. Orang Islam tuh sayang sama lu. Nggak dibakar itu gereja. Lu pergi sana ke negara lain. Kristen jadi apa? Orang Islam di Indonesia udah nggak ada lagi deh, udah umat Islam di Indonesia deh. Paling toleran udah nggak ada lagi deh Indonesia lah. Kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan Bang Kainama ini, seakan-akan umat Kristen di Indonesia bebas beribadah, bebas membangun rumah ibadah. Tapi kenyataannya teman-teman, yang terjadi di Indonesia berbanding terbalik dengan apa yang Bang Kainama katakan ini. Seperti yang kita dengar tadi kan, dia mengatakan bahwa agama Islam agama paling toleran, bebas kok semua beragama, bebas kok semua beribadah, bebas kok semua orang membangun rumah ibadah mereka. Ya, Bang Kainama ini memang mainnya kurang jauh teman-teman. Ya, kita tahu bersama yang baru-baru ini terjadi, masih hangat, masih panas. Ada orang sedang berdoa, mahasiswa diusir, dibacok, dianiaya, dan pelakunya adalah orang-orang dari kaumnya Bang Kainama ini. Ini Bang Kainama, kau dengarkan ya perkataan umatmu ini. Punya gereja, pergi ke gereja. Caranya. Amin. Nah, kalau udah marah gampang ini. udah, jangan kontak sini jangan. Udah jangan sayo. Jangan ada yang namanya mampir-mampir di sini. Pokoknya saya nggak mau ada kumpul-kumpul sini. Saya bubarin. Enak aja kamu menghargai saya kamu itu. Saya menghargai kamu semua. Tapi kamunya mana? Pelajaran apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu, masing-masing saya hormati. Enak kali kamu pada gagah kamu. Belum ngontrak. Ini di mana? Ngontrak nggak? Ayo, pulang. Kontaknya mana? Adik saya. Kamu Mana? kontaknya mana? Ya? Kamu kontaknya mana? Nah, udah balik. Balik udah ya, balik. Udah balik. Ayo. Orang urusan sama adek udah balik. Ada Nah, bagaimana dengan ini Bang Kei? Ini terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh umatmu Bang Kei. Sebenarnya kejadian seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Paling tidak beberapa tahun belakangan ini terjadi 199 kasus penolakan pembangunan gereja, penolakan ibadah, serta pembubaran ibadah seperti ini teman-teman. Mari kita lihat fakta berikut ini. Setidaknya 200 gereja disegel atau ditolak dalam 10 tahun terakhir. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Setidaknya aktivitas 200 gereja disegel dan ditolak oleh masyarakat dalam kurun waktu sekitar 10 tahun belakangan. Setara Institu mengatakan jika regulasi mengenai pendirian rumah ibadah tidak direvisi, peristiwa seperti itu akan terus berulang. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI Efata di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Riau menyanyikan lagu berjudul Jangan Pernah Menyerah sebelum mendengarkan khotbah hari Minggu tanggal 25 bulan 8 tahun itu teman-teman.
Pendeta pun siap berkhotbah mengenai kasih terhadap sesama saat sejumlah anggota Satuan Kepolisian Pamung Praja Kabupaten Indragiri Hilir datang dan meminta ibadah dihentikan. Kami terkejut, kami tidak menduga akan dibubarkan, ujar Serti Pandiangan, istri pendeta Damiana Sinaga kepada BBC News Indonesia melalui sambungan telepon hari Rabu. Serti menceritakan kejadian itu sebagaimana terlihat dalam video yang beredar luas di media sosial. Sambil menangis, ia bersujud dan meminta para petugas untuk mengizinkan jemaah beribadah, namun upayanya tidak berhasil. Saya mohon karena kami lagi suasana ibadah. Tolonglah biarkan kami selesai ibadah, nanti kita bicara. Tapi bapak itu memaksa harus diselesaikan ibadah, katanya. Dalam video itu terdengar umat yang berteriak, "Tolong kami Jokowi, tolong kami." Adu mulut dengan petugas keamanan itu berakhir dengan pendeta Damiana Sinaga dibawa ke kantor kepala desa. Hancurlah hati karena kami tidak ada kebebasan beribadah, seperti kami bukan warga negara Indonesia, kata Serti. Meski telah beroperasi sejak tahun 2014, baru di tahun 2019 kegiatan gereja GPDI Efata ditentang masyarakat sekitar. Pada awal tahun ini, sekitar 118 warga menandatangani pernyataan tidak setuju dengan keberadaan gereja yang hanya memiliki sekitar 30 keluarga jemaah itu. Pada awal Agustus, gereja yang juga merupakan tempat tinggal pendeta Damianus Sinaga itu disegel dengan alasan pembangunan tidak sejalan dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Jemaah pun berpindah beribadah di tenda yang dipasang di depan gereja, tetapi pembubaran masih saja dilakukan. Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dari agama Kristen, Hisar Hasugian, mengatakan warga menolak gereja itu karena merasa terganggu. Masyarakat bersikukuh tidak mau menerima, kata si Hasugian ini. Ia menambahkan pemerintah daerah sudah menyatakan komitmennya untuk mencari lokasi yang tepat untuk jemaah itu beribadah. GPDI Efata hanyalah satu dari sejumlah gereja yang menghadapi hal serupa. Sebelumnya di bulan Juli tahun ini, izin mendirikan pembangunan atau izin mendirikan bangunan IMB GPDI Immanuel Sedayu di Bantul, Yogyakarta dicabut akibat penolakan warga setempat. Pertanyaannya, mengapa berulang? Data Setara Institut menunjukkan sejak tahun 2007 hingga 2018 saja terdapat 199 kasus gangguan beribadah pada umat Kristiani. Bentuk gangguan itu antara lain mencakup penyegelan gereja hingga intimidasi masyarakat. Teman-teman bisa melihat grafik ini, teman-teman. Ada 199 gereja yang mengalami intimidasi dan juga gangguan saat melakukan ibadah, serta juga ada yang melakukan penyegelan agar tidak dilanjutkan ibadah pada gereja tersebut. Dan saat ini pun hal ini masih terjadi. Seperti yang kita saksikan di awal video ini tadi, teman-teman, di mana ada seorang oknum Pak RT yang beragama Islam membubarkan ibadah serta melakukan penganiayaan serta pembacokan kepada kumpulan pemuda yang sedang melangsungkan doa
Rosario pada saat itu. Menurut Direktur Riset Setara Institut Halili, gangguan ini kerap terjadi sejak diperlakukannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain daftar nama dan kartu penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Diatur pula bahwa permohonan pendirian rumah ibadah harus diajukan kepada bupati wali kota untuk memperoleh IMB rumah ibadah. Persetujuan masyarakat dan IMB ini, kata Halili, sering menjadi alasan penyegelan atau penolakan suatu rumah ibadah. Padahal, kata Halili, seharusnya syarat-syarat administratif itu tidak menghapus hak konstitusional warga untuk beribadah. Peraturan bersama menteri itu sesungguhnya menyediakan ruang bagi terjadinya ketegangan dalam relasi mayoritas dan minoritas, ujarnya. Ia memberi contoh banyak gereja yang kesulitan mengurus IMB kemudian ditolak kegiatannya oleh masyarakat. Namun Halili mengatakan banyak juga musola yang tidak memiliki IMB tapi tidak dipersoalkan masyarakat. Tidak hanya berdampak pada umat Kristiani, Halili mengatakan peraturan itu berdampak kepada umat Muslim saat mereka menjadi umat minoritas di suatu wilayah. Contohnya, kata Halili, ada sebuah masjid di Kecamatan Mapanget, Manado, wilayah dengan mayoritas Kristen yang tidak kunjung mendapat IMB. Ia menambahkan peraturan bersama menteri itu juga dapat membuat jemaah Ahmadiyah di sejumlah daerah tidak bisa beribadah dalam masjid. Maka itu Halili menyarankan pemerintah untuk segera mengubah peraturan itu jika tidak, katanya peristiwa semacam itu akan terus berulang. Tidak ada pilihan lain selain menghapus atau merevisi ketentuan dalam regulasi itu, ujarnya. Apa kata pemerintah? Meski begitu, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama PKUB Kementerian Agama Republik Indonesia Nifasri mengatakan jika masyarakat sudah memahami regulasi tersebut, kecil kemungkinan muncul masalah terkait dengan pendiri rumah ibadah. Masyarakat dalam mendirikan rumah ibadah seharusnya ada rekomendasi dari FKUB. Salah satu tugas FKUB adalah sosialisasi regulasi terkait dengan kerukunan umat beragama, ujarnya. Kepala Bagian Litbang Diklat Pemerintahan Agama ABD Rahmat Mas'ud berujar pada dasarnya regulasi tersebut hadir untuk menyediakan perangkat bagi pemerintah daerah dalam mengelola berbagai kepentingan terkait pemeliharaan kerukunan, khususnya terhadap kasus rumah ibadah. Ketiadaan regulasi yang menyebabkan masyarakat menangani kasus-kasus dengan caranya sendiri. Di sisi lain, pemerintah tidak punya pegangan atau panduan dalam bagaimana menanganinya, ujar Rahmat. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ifdal Kasim mengatakan regulasi mendirikan rumah ibadah itu penting untuk menjamin ketertiban umum. Masalahnya, kata Ifdal, pemerintah daerah kerap memiliki tafsir berbeda mengenai peraturan tersebut. Ada implementasi yang tidak pas yang diimplikasikan pada pembatasan rumah ibadah pada kelompok-kelompok tertentu. Ini yang menjadi masalah, ujarnya. Ia mengatakan saat ini Kementerian Agama tengah melakukan kajian untuk membuat penerapan aturan itu menjadi lebih efektif.
supaya tidak terjadi deviasi penerapan seperti yang sekarang ini. Ini memang sedang lagi dalam kajian, kata Ifdal. Nah, kembali lagi dengan Bang Kainama, teman-teman. Jika Kainama mengatakan bahwa umat Kristen bebas beribadah, bebas membangun rumah ibadah, tidak pernah ditolak, bahkan tidak pernah dibubarkan ibadahnya, sekali lagi saya mau katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Kainama tentang agama rahmatan lil alamin, tentang Islam agama paling toleran di Indonesia, semuanya hanya sebuah omong kosong. Sekian video kita hari ini. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua. Sampai bertemu di video kita berikutnya. Islam itu teroris, radikal, anti toleransi, kemana-mana perang. Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah. Itulah kebenaran yang Allah pastikan, tetapkan. Nabinya doyan kawin, nabinya buta huruf. Beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau buta huruf tidak? Enggak lah. Tapi menulis dan membaca tidak bisa. Cengeng banget sih gitu doang nangis. Nabinya doyan kawin. Udahlah bang, kita udahan aja lah bang. Kepalanya maaf ya, jangan marah. Nakal, nggak tahu ngomong gitu ya.